pada pagi hari ini Ibu mau kalian menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Untuk itu silakan. Indonesia yang berbudi pekerti dan memiliki semangat tinggi untuk meraih prestasi. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sudah semestinya buka dengan doa ya. Silakan Tabita ada doa. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai, kita membaca dengan ya Tuhan Allah Bapa kami yang datang dalam kerajaan surga, kembali lagi anak-anakmu mengerti didik kau serta mengucap syukur dan menyembah terima kasih. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai aktivitas kami yaitu belajar mengajar. Bapa tolong tuntun sertai kami sehingga apa yang kami belajar sebentar bisa masuk ke otak kami dengan baik. Ini doain harapan kami Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya. Terima kasih Mita. Jadi sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Adrianus, ada Ari, Aristo, Clara, Erdin, Erni, Febri, Gregorius, Indelia, Cuita, Magdalena, Nanda, Naomi, Adibu, Ovi, Raymond, Rivaldo, Tabita, Rimal, hadirnya. Jadi hadir semua, bagus. Jadi tingkatkan kedisiplinan kalian lagi ya. Jadi sekarang sudah bagus hadir semua, kalian pertahankan kalau bisa selalu ditingkatkan. Jadi kita sudah siap untuk belajar hari ini. Kelas siap. Supaya kalian juga nyaman. Oke, jadi pada hari ini seperti biasa kita mulai dengan Ibu berikan kalian gambar. Jadi ada 3 gambar di sini. Silakan siapa yang menyebutkan seberapa saja. Ina silakan. Yang pertama gambar besi berkarat, yang kedua es cair. Jadi benar? Ya, jadi 3 gambar yang telah disebutkan oleh Ina tadi benar. Nah, Ibu tanya kalian, apakah kalian sering atau bahkan hampir melihat kejadian dari 3 gambar ini dalam kehidupan kalian sehari-hari? Sering. Nah, kalau Ibu tanya, kira-kira kalian sudah tahu belum perubahan apa yang terjadi pada ketiga gambar ini? Sudah tahu? Iya. Pokoknya kalau tidak fisika, kimia. Nah, itu saja yang kalian tahu toh. Jadi atau ada yang lain mungkin? Keduanya Bu.
akan jadi dasar kita belajar pada hari ini. Jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan definisi perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian kedua, kalian akan bisa memberikan contoh apa itu perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menganalisis perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kalian karena ini benar-benar hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian sudah, jadi hari ini kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, seperti biasa, Ibu menjelaskan kalian tentang penilaian yang akan Ibu berikan. Bukan hanya Ibu menilai kalian dalam pengetahuan kalian saja ya. Jadi semua tingkah laku kalian sekecil apapun, mau tingkah laku keterampilan itu Ibu akan nilai. Jadi sebisa mungkin kalian mengikuti pembelajaran ini dengan aktif. Aktif yang positif. Ya, jangan aktif yang aneh-aneh. Itu Ibu tidak suka ya. Sebelumnya Ibu menjelaskan dulu langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini yang pertama, Ibu akan memberikan kalian sebuah orientasi atau sebuah masalah terlebih dahulu, yang kemudian akan kalian dengan kelompok kalian akan diskusikan, kalian akan menyelidiki, kemudian kalian akan mencatat hasil diskusi kalian, baru kalian akan presentasi. Nah, setelah presentasi baru kita akan sama-sama menganalisis dan mengevaluasi kembali hasil dari diskusi hari ini ya. Jadi kita siap dengan langkah yang pertama? Siap. Siap. Kelompok 4 siap? Siap, Bu. Siap ya. Nah, jadi kita mulai. Ibu berikan kalian video ya. Silakan diamati. Kemana dulu Ibu ya? Ya, jadi seperti itu adalah peristiwa pembakaran lilin. Kalian lihat prosesnya ya. Jadi dalam hal ini kita akan mengambil contoh dari pembakaran lilin untuk kita menentukan mana itu perubahan fisika, mana itu perubahan kimia. Atau yang sudah bisa menentukan perubahan apa itu? Fisika, kimia. Lagi sebut dua, antara itu dua saja kan? Nah, jadi itulah kita akan pelajari kali ini. Kalian akan menemukan jawabannya ya. Sebelum kalian masuk dalam kelompok diskusi, Ibu akan menampilkan lagi terakhir satu video pembelajaran. Kalian simak baik-baik karena Ibu akan menjelaskan materi-materi lagi. Semua bekal kalian untuk diskusi sampai presentasi dari video ini. Ya, jadi siapa kelompok mana yang tidak simak berarti dialah yang jadi kurang bisa sebentar. Tapi Ibu harap semua bisa ya. Dan kita lanjut dengan video selanjutnya. Kalian tentunya pernah ya merobek kertas ataupun membakar kertas. Nah, dari dua contoh tersebut, mana yang menurut kalian perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika? Ini kita bahas perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Nah, dari contoh atas maka bisa disimpulkan ya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah merobek kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap walaupun telah dirobek tidak mengalami perubahan. Artinya dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berubah bentuknya saja. Contohnya yang lain adalah kayu yang bisa menjadi kursi, lemari, ataupun meja. Nah, contoh yang lainnya lagi, kalian benar tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan wujud zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya
menjadi air jika letakkan suhu yang lebih tinggi, dan air tersebut dapat membeku menjadi es lagi jika ditempatkan kembali ke freezer. Nah, memang benar sih, es dan air ini memiliki sifat yang berbeda. Namun, zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu H2O ataupun air. Nah, jadi tentang perubahan wujud kalian pasti sudah dapat di SMP, ya kan? Nah, untuk menyegarkan kembali ingatan kalian, karena ini juga akan berlanjut terus tentang perubahan wujud ini, Ibu mau kalian menyanyikan lagu ini berupa lagu tentang perubahan wujud benda untuk mengingatkan kembali kalian ingatan ya. Oke, silakan ikut bernyanyi ya sambil mengingat kembali materi tersebut. Galau saja setiap hari, tetapi nyanyi lagu yang di dalamnya mengandung ilmu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Selain perubahan wujud zat, perubahan fisika juga dapat terjadi ketika kita melarutkan sebuah zat. Contohnya ketika kita melarutkan gula. Nah, hal ini karena larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi yang baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dituang dari wadah satu ke wadah yang lainnya, dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Ada perubahan kimia. Jika contoh di atas tadi kertas sobek merupakan contoh dari perubahan fisika, maka kertas dibakar ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan sains menyebut bahwa reaksi kimia akan terjadi. Nah, reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam bentuk angka ataupun simbol. Contohnya, jika kita membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti berikut. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan-bahan sebelum reaksi kimia atau disebut dengan bereaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Donat adalah produk suatu reaksi. Nah, ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, adanya perubahan warna. Pernah ya melihat seseorang yang mengecat rambutnya? Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia karena adanya terjadinya perubahan warna. Contoh lainnya juga terjadi ketika ibu yang sedang memanggang kue sampai warnanya kecoklatan. Yang kedua, terbentuknya gas. Tanda kedua dapat dilihat pada reaksi antara larutan magnesium dengan larutan bening asam klorida. Nah, pada larutan tersebut akan terbentuk gelembung yang terbentuk pada saat air mendidih, karena gelembung-gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen, dihasilkan pula larutan magnesium klorida. Jadi dapat dilihat ya bahwa zat yang ada di sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya.
Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Nah, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan itu akan menumpuk di bagian bawah lambung reaksia. Nah, padatan ini yang disebut sebagai endapan. Yang keempat, adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan setelah pembakaran diperoleh serbuk putih seperti abu, yaitu menghasilkan oksidan. Jadi, intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk, yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Nah, contoh yang lainnya tentu kalian bisa ya mencarinya di kehidupan sehari. Oke, materi cukup sekian, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu penjelasan dari video. Ibu rasa singkat, singkat tetapi jelas. Ya, jadi ibu harap itu sudah kalian cerna semua. Kalian juga sudah mencatatkan di hal-hal yang penting. Itu bekal untuk kita melakukan diskusi sedikit lagi. Nah, sebelum ibu memulai kalian fokus pada kelompok kalian masing-masing, mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Ovi, silakan. Ibu, kalau lilin yang ditaruh di kue ulang tahun itu perlombaan apa? Lilin yang ditaruh di kue ulang tahun. Jadi Ovi, karena tadi sudah lihat roti panggang, jadi hanya ingat makanannya. Jadi ini menyangkut lilin. Jadi sebentar, itulah yang akan kita diskusikan sebentar. Kalian selidiki, kalian akan dapat jawabannya. Ya, ini bagus. Jangan dimulai, itu pertanyaan bagus ya. Ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut dengan kalian akan fokus dengan kelompok kalian masing-masing ya. Jadi ini sudah berkelompok, silakan lebih fokus lagi. Ibu akan bagi kalian LKPD. Nah, di dalam LKPD ini, Clara, di dalam LKPD ini sudah ada semua apa yang harus kalian lakukan, langkah-langkahnya, apa yang akan kalian kerjakan, soal-soalnya sudah ada semua di sini. Jadi ibu harap ini jangan ditarik sana sini, dikerjakan dengan baik ya. Kemudian waktu juga terbatas, jadi ibu tidak mau kalian main-main dalam belajar. Apalagi ibu sudah bagi kalian lilin dan korek api. Ingat, itu bukan untuk disalahgunakan, digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi ibu mulai membagi, silakan dilihat. Ini kelompok 2 ya, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi silahkan kalian berdiskusi, lihat langkah-langkah kegiatan yang ada di LKPD. Kalian manfaatkan referensi sebanyak mungkin ya. Itu ada buku paket, ada bahan ajar yang ibu bagikan. Kemudian juga silahkan di internet, setiap kelompok ada 1 HP. Silahkan manfaatkan waktu dengan baik ya. Silahkan mulai berdiskusi. Jadi ibu kasih waktu. Silahkan mulai diskusi. Hati-hati menggunakan korek api.
Jadi ibu sambil benar-benar melihat mana kelompok yang serius, mana yang ya. Sudah kelihatan dari sekarang. Kelompok satu saking serius Erni dari tadi berdiri ya. Ibu senang sekali perubahannya Aristo. Aristo yang paling rajin buka buku di situ. Jadi ibu harap yang presentasi nanti orang-orang baru lagi ya. Nah, yang jarang bicara di kelas, jarang berpendapat, silakan ibu mau semuanya harus kebagian. Apa Raymond dan Oris? kembali karena pasti nanti akan ada pertanyaan dari kelompok lain ya. Jadi harus siap masing-masing. Sudah, Bu. Sudah ya, jadi yang sudah adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo, kelompok 1 dan kelompok 4. Febri ini suka sekali ketawa ya. Kemarin yang suka ketawa Ali dan Novi. Sekarang Febri lagi. Ketawa tapi kerjanya bagus, rapi ya ibu. Tenang saja. Jangan ketawa tapi dari siapa. Jadi silakan ditiup lilinnya. Wah, ya. Mari kompak yang tiup lilin kelompok Jadi silakan ibu mau kelompok yang maju duluan kira-kira. Ibu mau sih sudah ada, tapi ibu mau yang mau maju pertama. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Ya. Ya, jadi ayo
Ayo, silakan kelompok 2 dimulai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, lilin mencair. Ciri-ciri perubahan, lilin meleleh, berubah dari padat ke cair. Perubahan tersebut termasuk perubahan fisika. Yang kedua, sumbu lilin dibakar. Ciri-ciri perubahan, sumbu menjadi abu, dari warna putih menjadi hitam, kemudian menjadi abu. Perubahan tersebut termasuk perubahan kimia. Oke. Sekian dari kami, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan kelompok 2 sudah membuka sesi pertanyaan. Mungkin ada kelompok yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 3. Silakan. Saya mau bertanya, pada lilin walaupun sudah mencair, tapi tidak bisa digunakan lagi. Apakah tetap perubahan fisika? Jelas pertanyaannya? Jelas ya. Jadi Erwin menanyakan kalau lilinnya sudah habis, itu kan sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, apakah itu adalah perubahan fisika? Siap menjawab kelompok 2? Silakan. Tetap fisika karena warnanya tetap putih. Jadi tetap fisika karena warnanya putih sesuai Elsa ya. Elsa putih cantik seperti itu. Kemudian kelompok lain mungkin ada yang mau menambahkan? Clara, silakan ya kelompok 4. Mohon izin, kami dari kelompok 4 ingin menambahkan dari hasil diskusi kelompok kami, pembakaran lilin merupakan perubahan fisika. Karena yang terlihat adalah hanya perubahan bentuk lilin dari padat ke cair dan kembali lagi ke padat jika sudah dingin. Nah, jadi seperti itu ya, bagus, mantap. Kelompok 4 menambahkan sehingga lebih lengkap lagi apa yang ditanyakan oleh Erdin. Erdin sudah paham dengan pertanyaannya, sudah dengan jawabannya, sudah. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Nah, jadi sudah pas untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Jadi singkat padat jelas ya. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang mau maju? Duluan. Kelompok 4 maju. Ya, rival ini baru kecelakaan. Ya, lihat kepalanya. Jadi walaupun kecelakaan, sakit kepala diperban, semangat belajarnya tidak mudah. Ayo, silakan dimulai. Geser lagi, tidak apa-apa, rival. Ayo, mulai ya, kelompok 4. Silakan, ayo. Rival mulai, silakan. Selamat pagi, Ya. Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, 1. Lilin mencair. Ciri-ciri perubahan. Lilin meleleh, berubah dari padat ke cair, berubah bentuk dari silinder menjadi tidak beraturan, termasuk perubahan fisika. 2. Sumbu lilin dibakar. Ciri-ciri perubahan. Sumbu menjadi abu, dari warna putih menjadi hitam, kemudian menjadi abu, ada asap, termasuk perubahan kimia. Jika ada yang ingin bertanya, Silakan yang ingin bertanya. Katri, kelompok Kenapa adanya asap dikatakan Kenapa adanya asap dikatakan sebagai perubahan kimia? Ada yang mau jawab dari kelompok? Silakan Naomi. Dari hasil literasi yang kami baca, perubahan kimia terjadi karena adanya reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi menghasilkan asap, yaitu karbon dioksida. Nah, jadi ternyata kelompok 4 menemukan bahwa adanya asap dalam reaksi tersebut itu merupakan karbon dioksida. Ya, makanya disebut sebagai perubahan kimia. Terjawab tadi? Terjawab ya. Ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Bersuara saja cukup. Cukup tidak. Jangan kalian kayak PHP ibu ya. Senyum tapi tidak ada jawaban. Ya. Jadi sudah pas? Pas. Ya, Raymond bilang pas berarti pas. Silakan ditutup. terima kasih perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih.
Kemudian kelompok berapa lagi? Kelompok 3 tadi. Kelompok 3 kita duluan ya, kalian terlambat. Ya, kelompok 3 silakan. Biar kelompok 1 harus yang terakhir. Apa? Masih belum puas kelompok 4? Puas, Bu. Silakan geser lagi supaya tidak terpecah. Mulai. Selamat pagi teman-teman dan ibu. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengamatan, maka dapat disimpulkan: A. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan dapat kembali lagi ke bentuk semula. Contoh, penerapan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari ketika bila es campur kemudian es batunya mencair, rumah perseroan menjadi kecil-kecil untuk kemasan. B. Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh, penerapan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, nasi yang disimpan dan tidak dimakan berubah menjadi basi. Kayu yang dibakar menjadi arang dan abu. Menjadi Arab bukan Arab. Ini ya, mau pergi ke Arab. Ingat. Oke, silakan. Jika ada ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Yang bertanya, yang kelompok 4 aktif sekali ya. Mulai Rifat walaupun sakit aktif. Lanjut Rifat. Contoh perubahan fisika tadi kan es batu kan Bu. Jangan ketawa, Febri. Misalnya es batu itu mencair terus tidak ditaruh di kulkas lagi, itu kan tidak dapat dikembalikan ke wujud asalnya. Berarti kimia dong. Kimia dong. Kalian paham maksud pertanyaan Rifat dijelaskan ya? Jadi Rifat menanyakan, nah misalnya es tadi yang cair, terus tiba-tiba kulkasnya tidak ada lagi, berarti dia akan tetap mencair, berarti tidak bisa kembali lagi membeku. Nah itu apakah tetap perubahan fisika? Silakan dijawab. Ya, tapi kan walaupun tidak beku lagi maupun beku ataupun air tetap rasa dari air kan? Oke, bagus ya. Ayo Hamza. Nada silakan kalau mau tepuk tangan. Jadi bagus kelompok 3 menjawab bahwa dasarnya tetap air ya. Jadi kalau ibu belum jawab sudah ketawa duluan. Nah, jadi bagus silakan ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan? Pas ya, Raymond mantap sekali bilang pas. Silakan ditutup. Demikian hasil diskusi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan. Nah, barulah kelompok terakhir adalah kelompok 1 ya. Nah, ini mantap semuanya bawa buku. Ayo silakan ya, mulai. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan untuk kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengamatan, maka dapat disebutkan: A. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru dan dapat kembali lagi ke bentuk semula. Meskipun mengalami perubahan bentuk dan wujud, akan tetapi masih memiliki sifat fisika. Contoh penerapan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari ketika kita akan membuat kertas origami, kertas-kertas tersebut dilipat-lipat ketika tidak sengaja memecahkan gelas. Lanjut. Bagian B, perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula karena sifat zat yang berbeda dari sifat penyusunan. Contoh penerapan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari: daun kering yang lama kelamaan menjadi pupuk kompos, proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen untuk tidak bernafas. Oke. Jika ada yang ingin bertanya, saya memberikan kesempatan. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Pas Bu.
Pokoknya yang jadi juara pas di sini Remon. Apapun yang ditanya pas Ibu. Jadi kalau ulangan Remon, Ibu akan lihat baik-baik jawabannya Remon ya. Oke, jadi kelompok 4 sudah benar-benar melengkapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu maksud kelompok 1 ya, benar-benar sudah melengkapi, sudah pas. Jadi silakan ditutup. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kami ucapkan. Terima kasih. Nah, jadi bagus ya. Silakan duduk dan kemudian siap-siap kembali ke Ibu. Jadi bagus ya, Rival. Semua kelompok sudah presentasi. Ibu apresiasi semuanya. Semuanya bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Ibu semakin senang, semakin pertemuan berikutnya kalian semakin bagus. Nah, untuk itu sekarang Ibu mau kita sama-sama menganalisis kembali beberapa pertanyaan menarik dari kalian sendiri. Yang pertama itu tadi dari Erdin. Ya, jadi Erdin menanyakan bahwa lilin yang sudah cair, sudah habis itu tidak bisa digunakan lagi. Kenapa dia perubahan fisika? Nah, tadi sudah dijawab oleh kelompok 2, kemudian sudah ditambahkan oleh Clara, itu bagus. Jadi memang betul bahwa itu adalah perubahan fisika. Karena lelehan lilin yang mencair itu kemudian menjadi padat kembali, itu yang berubah hanyalah wujudnya saja, sedangkan bahan dasar materialnya itu tetap adalah lilin. Makanya disebut sebagai perubahan fisika. Itu perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Febri. Febri menanyakan apa tadi? Kenapa adanya asap? Oke, kenapa adanya asap itu merupakan perubahan kimia? Itu bagus ya. Jadi kalau kalian kaji lebih dalam lagi referensi kalian di internet, silakan baca bahwa pembakaran lilin itu merupakan hasil reaksi oksidasi pembakaran dari senyawa hidrokarbon. Jadi lilin itu kalau kalian baca lagi itu merupakan salah satu senyawa hidrokarbon yang namanya adalah parafin. Nah, itu yang ketika dibakar dia akan menghasilkan yang namanya CO2 atau karbon dioksida. Nah, itulah yang kalian lihat sebagai asap tadi. Jadi ada zat baru yang dihasilkan, makanya dia disebut sebagai perubahan kimia. Ingat ya, adanya menghasilkan zat baru, makanya dia disebut sebagai perubahan kimia. Kemudian pertanyaan terakhir tadi dari Rival itu cukup lucu menurutnya Ibu ya, lucu tapi bagus. Jadi Rival menanyakan bagaimana kalau tidak ada kulkas? Ya, jadi kalau tidak ada kulkas esnya akan mencair terus. Jadi bukan seperti itu Rival ya. Jadi walaupun tidak ada kulkas, kemudian bukan hanya pada saat itu saja harus cair, harus beku, harus cair, harus beku, tidak. Ya, jadi kita lihat poin utamanya ada di situ adalah bahan dasar dari maupun es maupun mencair itu adalah air. Jadi tidak ada menimbulkan zat yang baru lagi, makanya dia disebut sebagai perubahan fisika. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Nah, jadi kalau Ibu tanya lagi, apa itu perubahan fisika? Perubahan yang tidak menimbulkan zat baru dan bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian perubahan kimia itu apa? Perubahan yang bisa menghasilkan zat yang baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Oke, tepuk tangan lagi. Jadi selesai sudah kegiatan belajar kita pada hari ini, sudah selesai diskusi, presentasi, kita analisis kembali. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian penutup. Jadi Ibu akan memberikan kalian refleksi hari ini ya. Seperti biasa penutup Ibu kasih refleksi, tapi Ibu mau memberikan kalian refleksi yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya Ibu hanya tinggal tanya kalian jawab, pertemuan kali ini Ibu mau memberikan kalian quizzes, bukan kuis ya, kita
pakai bahasa Inggris ya sekarang. Apa Rival? Quizzes. Ya. Jadi ini akan memberikan kalian pertanyaan-pertanyaan. Silakan sediakan smartphone kalian yang kalian sudah bawa satu aja ya. Satu kelompok satu. Silakan masuk ke Google terlebih dahulu. Ibu akan menampilkan link kalian masuk. Kemudian kalian isi kode yang akan ibu tampilkan ya. Nah, jadi semua sudah HP-nya sudah terkoneksi internet dengan baik ya? Belum? Ayo kelompok 3 dulu. Nah, sambil menyiapkan perangkat kalian, Ibu jelaskan sedikit hal teknis terkait quizzes ini. Jadi kalian akan mengerjakan ada 5 soal di dalam masing-masing kelompok. Jadi nanti kalian akan login dengan nama kelompok masing-masing kalian. Yang dinilai di sini tidak hanya ketepatan kalian menjawab, ya. Jadi bukan hanya kalian menjawab dengan benar yang dilihat, tetapi harus cepat, ya. Sabar sambil menunggu loading ini, Ibu jelaskan lagi. Nah, misalnya kelompok 1 merasa sudah jawab benar, tapi poinnya lebih sedikit. Artinya ada kelompok 2 misalnya yang sudah mengerjakan benar dan tercepat, ya. Sudah benar cepat, jadi waktunya dia duluan lebih cepat dari kelompok 1. Akhirnya kelompok 1 biar benar tapi poinnya sedikit. Ya, jadi silakan berlomba-lomba supaya mendapatkan poin paling tinggi ya. Yun. Kenapa tegang sekali? Hanya kuis ini, bukan apa-apa ya. Kalian ada berapa kelompok? 4. Jadi Ibu pilih di sini 4 kelompok. Sudah terhubung semua di quizzes? Sudah ya? Ya, silakan ketik joinmyquiz.com. Silakan. Ayo, berdiri saja supaya lebih gampang kalian. Nah, satu partisipan sudah masuk kelompok 4. Clara sudah ya, bagus ya. Kelompok 4 Clara dan kawan-kawan sudah login. Ibu masukin kode yang ada di sini, game kode 028641. Ayo. Kelompok yang lain mana? Silakan cepat. Ya, kelompok 2 sudah masuk. Kelompok 1 sudah masuk. Ayo. Kelompok 1 sudah masuk, kelompok 2 sudah terhubung, kelompok 4 sudah terhubung. Sisa kelompok 3. Jangan lagi. Ayo. Jangan lupa tulis nama kelompok sesuai kelompok kalian ya. Ya, berdoa untuk kelompok 3. Iya kan, Oke, kelompok 3 sudah bergabung. Kalian siap untuk mengikuti kuis? Siap. Ya, ingat tadi Ibu sudah jelaskan, Ibu bilang bukan hanya ketepatan, tetapi juga kecerdasan. Ibu siap? Ibu tekan tombol start. Siap. 3, 2, 1, silakan. Ya,
baik. Kita berikan tepuk tangan. Oke, jadi selesai sudah rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu apresiasi untuk semuanya, bukan hanya kelompok 4, semua sudah berpartisipasi dengan baik. Kelompok 3 minggu depan lebih semangat ya. Oke, jadi ibu harap kalian tetap termotivasi untuk belajar ya. Belajar terus karena kalian tahu minggu depan lebih menarik lagi pembelajaran kimia akan kita pelajari. Oke, jadi sudah sampai di sini pembelajaran kita. Kemudian karena tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup lagi dengan doa. Siapa yang pimpin doa? Dengan teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kemuliaan-Mu dari awal kami mulai aktivitas hingga pada akhir. Bapa, sekarang kami mau pulang, kiranya tuntun kami di perjalanan agar kami sampai ke rumah masing-masing dan kalian selamat. Bapa, hari ini doa dan firman kami yang kami sampaikan, lewat peran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan. Terima kasih, Julia. Ya, demikian pembelajaran kita pada siang, sudah siang ya, siang hari ini. Silakan bukunya dikumpulkan kembali, dirapikan, nanti dikembalikan ke perpustakaan ya.